Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat visual, apakah kita pernah membaca berita terkait peristiwa jatuhnya pesawat Garuda 22 tahun yang lalu? Tepatnya pada tanggal 16 Januari tahun 2002, di mana pesawat Garuda itu kapten pilotnya adalah Abdul Razak. Ketika kita membaca baik di berita termasuk diulas dengan baik dalam buku ini, betapa ngeri peristiwanya. Tetapi ternyata kapten pilot mampu menyelamatkan dirinya dan semua penumpang dalam peristiwa tersebut, meskipun ada salah seorang pramugari yang menjadi korban. Pada saat itu semua mesin sudah mati. Semua prosedur penerbangan dalam keadaan darurat sudah diupayakan oleh sang kapten pilot bersama kopilotnya. Tapi ternyata mereka tidak berhasil. Lalu apa yang dimilikinya? Kekuatan apa yang dimilikinya? Modal apa yang dimilikinya? Sehingga sang kapten bisa menyelamatkan dirinya dan termasuk seluruh penumpang pada saat itu. Tentu ada modal yang dimiliki. Al-senada, meskipun dengan peristiwa dan tidak sengeri peristiwa pesawat Garuda itu, beberapa kali saya mengalami peristiwa yang dimana tentu tidak ada lagi kekuatan yang saya miliki untuk sekedar menyelamatkan diri. Tapi alhamdulillah dengan kekuatan yang sama yang dimiliki oleh sang pilot tersebut, saya bisa selamat. Kemudian saya bisa melewati semuanya dengan berjalan lancar. Oleh karena itu, sahabat visual, melalui channel YouTube Agus Liadi Sang Inspirator dalam bingkai ikhtiar edukatif inspiratif sekolah peradaban ini, kita akan membahas dan kita beri judul Kekuatan Spiritual Menyelamatkan Pilot dan Penumpang Pesawat Garuda. Jadi sahabat visual, peristiwa itu diulas dengan baik dalam buku SQ Power ini. Ini adalah salah satu karya luar biasa yang dimiliki oleh Pak Ari Ginanjar. Jadi awalnya, jadi pesawat Boeing 737-300 ini nomor seri 300 dengan kode penerbangan atau nomor penerbangannya GA421 itu dipimpin atau kapten pilotnya adalah Abdul Razak. Pesawat ini akan terbang, rute penerbangannya adalah dari Bandara Udara Selaparang, Lombok menuju Bandar Udara Adi Sucipto, Yogyakarta. Awalnya cuaca bagus normal, bahkan penerbangan mencapai pada ketinggian 31.000 kaki. Tetapi tiba-tiba di atas, diceritakan di buku ini, tiba-tiba di atas kota Blora pada saat itu pesawat ini menembus awan cumulonimbus, sejenis awan tebal yang berbahaya. Awan ini oleh si kapten tidak bisa menghindarinya, oleh si kapten pilot tidak bisa menghindarinya. Maka mau tidak mau dirinya harus mampu menembusnya. Tapi apa yang terjadi pada ketinggian 23.000 kaki, mesinnya mati. Jadi mesinnya mati. Kemudian berbagai prosedur dilakukan seperti menyalakan electric powernya, tapi tidak mampu, tidak sanggup untuk menyalakan mesin itu kembali. Bahkan semua keadaan kondisi pesawat pada saat itu sudah gelap di dalamnya, gelap dan panas. Bahkan sebagai satu lagi prosedur penerbangan dalam keadaan darurat dicoba lagi dilakukan, yaitu dengan cara meluncurkan ke bawah pesawatnya, ibaratnya seperti mendorong mobil mogok, tapi tidak kunjung untuk mampu menghidupkan mesin tersebut. Maka apa yang terjadi? Maka sang kapten pilot, tentu semua sudah diupayakan. Dalam kondisi seperti ini, tentu secara logika itu kita tidak bisa lagi berpikir jernih. Apalagi kita sudah panik,
Di dalam kabin pesawat juga sudah gelap, kemudian tentu panasnya luar biasa, belum lagi tentu di belakang penumpang sudah mulai histeris. Lalu apa yang dilakukan oleh si kapten pilot? Dalam kondisi normal tentu kita panik, pilotnya juga bisa jadi akan panik ketika semua prosedur sudah dicoba lalu tidak mampu menyelamatkan. Tapi ternyata sang kapten pilot dengan kondisi seperti itu, dia pasrah, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, bertawakal kepada Allah tentang apa yang dialaminya. Jadi semuanya diserahkan kepada Allah, dirinya dan semua penumpang, dan bersama dengan pramugari dan semua yang berada dalam pesawat itu. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba pesawat itu keluar dari awan yang tebal dan berbahaya itu. Dia keluar. Kemudian apa yang terjadi? Terus pesawat ini meluncur ke bawah di ketinggian sampai di ketinggian 8.000 kaki. Lalu apa yang terjadi? Ternyata di hadapannya itu terbentang dua pilihan. Ada sawah dan ada sungai Bengawan Solo pada saat itu. Dan ternyata si pilot dalam kondisi seperti itu, yang dimana dalam kondisi normal itu secara kalau kita melihat teori kemampuan berpikir kita pada kondisi seperti itu tentu tidak bisa lagi berpikir jernih idealnya. Karena amigdala kita itu tentu sudah melumpuhkan neokortex yang bisa melahirkan pikiran-pikiran cerdas. Amigdala, kondisi emosi kita itu idealnya dalam kondisi seperti itu sudah kehilangan daripada mampu menurunkan kemampuan berpikir cerdas kita. Idealnya seperti itu. Jadi kondisinya neokortex akan lumpuh dengan kondisi kepanikan atau peristiwa yang menimbulkan kepanikan pada saat itu. Tapi ternyata si kapten pilot masih mampu berdiskusi dengan kopilot untuk menentukan secara cepat dan tepat di mana arus dia untuk mendaratkan pesawatnya, apakah di sawah atau di Bengawan Solo. Jadi ini hal yang bahkan di buku ini kita ditantang oleh si penulis bahwa untuk membuktikan bahwa dalam kondisi panik tentu kita tidak bisa lagi berpikir jernih. Buktinya ketika anggaplah kita sedang menyelesaikan rumus matematika yang rumit, kemudian anggaplah rumah kita terbakar, bisa dipastikan bahwa kita tidak akan bisa berpikir jernih lagi. Itu yang diungkap oleh Pak Ridi Ginanjar merespon peristiwa itu. Tapi berbeda dengan kapten pilot tadi, Abdul Razak, ternyata masih mampu mengajak kopilotnya untuk berdiskusi di mana pilihannya. Maka dipilihlah Bengawan Solo sebagai runway-nya. Lalu apa yang terjadi? Karena di Bengawan Solo ketika pilihan itu dipilih, ternyata ada tantangan lain, ada jembatan besi yang membentang di hadapannya. Maka ternyata dalam keadaan semua mesin mati, tapi dia masih mampu meluncurkan pesawatnya menghindari daripada jembatan besi itu. Tapi setelah melewati jembatan besi pertama, ada lagi jembatan besi kedua yang siap melumat daripada pesawat seluruh pilot dan penumpang yang ada dalam pesawat itu. Lalu tiba-tiba dalam cerita itu diungkap dengan baik di sini, itu tiba-tiba menabrak batu besar. Maka tabrakan itulah yang membuatnya sehingga pesawat itu rusak, bocor dan berbalik arah, dan ternyata untung saja pesawat itu menabrak batu besar, karena ternyata atas tabrakan itu membuat pesawat itu berbelok dan ternyata mendarat di bagian sungai yang sangat dangkal. Padahal
kita pahami bersama bagaimana dalamnya pesawat Bengawan Solo. Tentu dalam kondisi anggaplah pesawatnya sudah retak, sudah terbuka bagiannya, kemudian mendarat di Bengawan Solo dengan kedalaman sungainya yang sangat dalam, tentu bisa dipastikan bagaimana kondisi penumpang dan pilotnya pada saat itu bisa dipastikan tidak bisa juga selamat. Tapi karena tabrakan batu besar itu membuat si pesawat ini berbelok arah dan ternyata mendaratnya di bagian sungai yang sangat dangkal sehingga bisa selamat. Dan apa yang terjadi akibat tabrakan itu? Ternyata bisa tekanan udara di kabin itu mudah juga dibuka dan pintunya mudah dibuka dan penumpang bisa keluar dengan baik dan selamat. Kecuali satu pramugari tadi akibat tabrakan itu sehingga dia tersedot keluar dan pramugari itu meninggal. Ini yang diceritakan oleh bahwa ternyata kekuatan kepasrahan karena modalnya tadi dia sepenuhnya berpasrah diri, kapten pilotnya berpasrah diri kepada Allah sepenuhnya sambil mengucapkan takbir 3 kali. Karena semua prosedur penerbangan sudah diupayakan supaya misinya hidup kembali tapi tidak ada jalan. Maka dia berdoa, dia berpasrah, mengucapkan takbir 3 kali. Pada saat itu akhirnya dia masih mampu, dirinya masih mampu tenang, masih mampu berdiskusi untuk menentukan pilihan, dan ternyata ada peristiwa tambahan yang justru itu menyelamatkan dirinya dan seluruh penumpang yang ada. Jadi sahabat visual, jadi pada saat itu neokorteksnya yang dimana sudah lumpuh, awalnya sudah lumpuh karena semua kekuatan, semua modal sudah digunakan, itu ternyata neokorteksnya menurut buku ini langsung diambil alih oleh Godspot, kecerdasan spiritual yang ada dalam diri setiap orang. Itu diambil alih langsung sehingga masih mampu berpikir jernih, memutuskan dengan tepat di mana harus mendarat. Karena kalau di sawah bisa dipastikan pesawat itu akan meledak. Kemudian di Besuge itu bisa dipastikan jika keliru maka bisa saja juga pesawat bersama seluruh penumpang dan pilotnya itu akan tenggelam di dasar sungai yang sangat dalam itu. Jadi ini yang diceritakan sangat dahsyat dalam buku ini. Saya pernah mengalami peristiwa meskipun tidak sengeri dengan apa yang dialami oleh si kapten pilot. Peristiwa pertama itu pada suatu hari, mungkin ya kurang lebih 8 tahun yang lalu, saya balik dari kampung, dari rumah mertua bersama istri, boncengan pada saat itu malam. Ternyata saya diadang oleh ular yang panjangnya kurang lebih 6 meter. Besarnya itu, lingkaran tubuhnya itu bisa dibayangkan mungkin ya, yang pasti lebih besar dari paha saya. Awalnya dari jauh saya kira kayu yang oleh seseorang atau entahlah apakah karena sengaja atau tidak terbentak, tapi ternyata bukan kayu. Pada saat saya kurang dari antara ban motor saya dengan badan ular itu kurang dari setengah meter, ternyata bergerak. Barulah saya menyadari dan alhamdulillah untung saja saya bisa merem dengan seketika dan pas langsung berhenti pula pada saat itu. Tapi pada kondisi saat itu saya tidak bisa memundurkan motor saya atau untuk berputar balik karena rawan sekali kalau berputar balik, atau memundurkan tidak bisa karena pada saat itu adalah posisi jalanan menurun, jadi tidak bisa ditarik ke belakang motornya supaya menjauh dari posisi ular, tidak bisa. Kemudian kalau diputar juga tidak bisa juga. Kemudian saya juga tidak bisa mematikan mesin pada saat itu karena lampu depan motor saya itu masih masih otomatis. Ketika mesinnya mati maka mati pula lampunya. Jadi jalan satu-satunya pada saat itu yang kami lakukan adalah berdoa.
berdoa sambil menunggu ular itu menjauh dari kami. Alhamdulillah kurang lebih 15 menit kami menunggu. Akhirnya ular itu berjalan meninggalkan kami, dan ketika sudah menyisakan mungkin kurang lebih setengah meter jalanan, maka saya langsung cepat menarik gas untuk meninggalkan ular itu. Pada saat itu kami juga tidak bisa menelpon keluarga untuk datang segera menolong kami, karena jaringan handphone di posisi itu sangat sulit. Wilayahnya di sekitar hutan lindung di daerah Erbol, bagi orang Bantai yang pasti kenal persis. Jadi itu ular. Kemudian peristiwa kedua ini juga artinya peristiwa ular tadi, modal satu-satunya modal yang saya andalkan adalah kepasrahan, tawakal kepada Allah, memohon pertolongan dan perlindungan Allah. Tidak ada lagi yang lain yang saya bisa lakukan. Mundur tidak bisa karena posisi jalanannya menurun. Istri saya juga takut untuk turun dari motor. Belok sedikit juga tidak bisa karena berpotensi menyentuh tubuh ular tersebut. Mematikan mesin motor tidak bisa juga karena lampunya mati. Kami takut jangan sampai sudah menerkam kami lalu kami tidak melihatnya. Yang pasti pada saat itu jalanan tidak ada lagi jalanan yang disisakan oleh ular itu. Untung saja kepalanya sudah nyebrang, entahlah apakah melihat kami apakah melihat kami atau tidak. Itu. Kemudian peristiwa kedua yaitu adalah peristiwa ketika ada dua kubu keluarga yang sudah siap berperang. Masing-masing ya sudah ada bawa parang panjang, bawa badi sebagai alat senjata ciri khas orang Makassar. Ini ingin berperang karena yang satunya si perempuannya ini. Jadi peristiwanya begini, antara laki-laki dan perempuan ini awalnya suami istri, akhirnya bercerai. Saya yang pada saat itu kerja di pengadilan agama oleh jurusita karena banyak sekali panggilan sidangnya, itu diamanai ke saya untuk menangani satu, karena posisinya juga memang jauh di pelosok desa yang ada di Bantaeng posisinya, kemudian kondisi jalanannya juga tidak normal sehingga mempercayakan ke saya untuk menangani untuk setiap kali sidang. Saya membawakan panggilan sidangnya sampai menyampaikan putusan hasil sidangnya, saya juga yang membawakan. Nah, tidak lama setelah putus perceraiannya, ternyata si perempuannya ini ingin menikah. Tetapi pada saat akan mengucapkan akad nikah di rumah si perempuan itu, datanglah mantan suaminya yang protes bersama keluarganya, bawa parang dan sebagainya, ingin melakukan memprotes, dan tentunya pihak perempuan juga itu marah, maka hampir terjadi pertumpahan darah pada saat itu. Tentu saja tentu masih ada upaya-upaya lain sehingga tidak sampai terjadi pertumpahan darah. Lalu oleh seseorang saya ditelepon karena dia tahu persis bahwa saya yang menangani, membawakan panggilan sidangnya sampai membawakan putusan sidangnya pada saat itu. Tentu saya merasa ini tanggung jawab saya, meskipun yang menelpon itu sudah bercerita bahwa tolong ke sini karena di sini akan terjadi pertumpahan darah, dan tentu risikonya juga berpotensi ke saya pada saat itu. Saya tidak punya modal lain selain merasa bahwa ini adalah tanggung jawab saya. Kemudian jangan sampai juga ini terjadi pertumpahan darah, tentu resikonya lebih besar lagi ke saya karena saya yang membawakan panggilan sidang pada saat itu sampai membawakan putusan sidangnya pada saat itu. Karena jurusita yang menanganinya itu minta tolong ke saya karena banyak sekali yang ditangani pada saat itu. Lalu apa yang saya lakukan? Maka saya datang menghadap ke sana. Istri saya sudah khawatir karena istilahnya ya dua kubu ini masing-masing sudah siap perang dan masing-masing senjata tajamnya sudah lengkap semua. Lalu saya ke sana, itu satu modal yang saya kedepankan, saya utamakan selain persoalan tanggung jawab adalah satu modal bahwa tentang kepasrahan kepada Allah, bahwa jika seandainya
dalam peristiwa ini saya menjadi korban, maka saya serahkan sepenuhnya kepada Allah, karena ini adalah bagian daripada yang menjadi tanggung jawab saya selaku yang mengurusi dari awal, membawakan panggilan sidangnya sampai putus. Karena intinya ada semacam miskomunikasi, ada kesalahpahaman dari pihak laki-lakinya yang melarang si mantan istrinya menikah karena kesannya akta cerainya belum diterima. Padahal sudah disampaikan sebelumnya ketika saya membawakannya bahwa sudah putus, ini buktinya. Kalau bapak keberatan silakan ke pengadilan mengajukan banding, tapi tentu di batas waktu itu. Kemudian di batas waktu itu mereka tidak datang-datang. Jadi ada peristiwa seperti itu. Maka saya dengan mencoba bertawakal kepada Allah. Jadi modalnya adalah modal tawakal kepada Allah. Saya bertawakal kepada Allah. Saya mendatang ke sana. Di hadapan saya berupaya menenangkan pihak laki-laki bersama keluarganya, di mana lengkap senjata tajamnya. Bahkan pada saat saya menuju ke sana, ada keluarga yang menyarankan untuk bawa juga badi untuk mengantisipasi jangan sampai ada sesuatu yang terjadi. Tapi saya anti untuk membawa seperti itu. Saya murni, selain persoalan tanggung jawab, saya murni hanya berserah diri kepada Allah apapun yang terjadi. Nah, setelah saya menghadapi pihak keluarga sang laki-laki, kurang lebih setengah jam saya hadapi sendiri bercerita. Meskipun pada saat itu saya ajak istri sambil berpesan kepada istri, kalau ada sesuatu yang terjadi cepat lari pulang dan sampaikan ke keluarga. Hanya itu pesan saya ke istri pada saat itu. Ternyata setelah setengah jam, alhamdulillah mereka mulai mengerti. Dan pada saat mereka sudah mulai mengerti, maka saya balik bertanya apakah pihak laki-laki perempuan sudah bisa menikah di sana. Jadi pada saat itu pernikahannya dihentikan sementara. Saya harus wajib kesannya datang ke sana. Jadi pada saat itu terpaksa si perempuannya ini dihentikan pernikahannya sementara, tidak dilanjutkan pada saat itu. Setelah tenang, setelah saya jelaskan, barulah mengerti si laki-laki bersama keluarganya. Barulah kemudian pada saat itu saya menuju ke rumah si pengantin perempuan dan menjelaskan bahwa saya sudah memberikan penjelasan di sana, silakan dinikahkan karena sudah aman. Jadi pada saat itu tentu ada parang, ada badi, tapi alhamdulillah dengan kekuatan tawakal kepada Allah semuanya berjalan lancar, semuanya baik-baik saja, tidak terjadi pertumpahan darah antara pihak laki-laki dan pihak perempuan yang sebelumnya adalah suami istri tapi bercerai. Ini adalah kekuatan tawakal. Peristiwa lainnya yang sempat pernah saya rasakan adalah ketika pada saat itu saya ingin kuliah di Universitas Hasanuddin, program beasiswa kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Universitas Hasanuddin pada saat itu. Hari terakhir saya menuju Makassar. Saya menumpang mobil kepala sekolah SMK pada saat itu, tapi karena suatu hal tersinggah di rumah keluarganya. Saya memperhatikan jam, memang awalnya saya gelisah bahwa pasti saya sudah terlambat ini. Pasti saya sudah terlambat karena saya berhitung jarak antara Petra pada saat itu ke salah satu bank BRI untuk membayar pendaftaran registrasi pada saat itu tidak memungkinkan untuk tidak terlambat, apalagi kalau macet. Maka pada saat itu saya tawakal saja ke dalam hati, karena tentu saya juga tidak punya kemampuan untuk membuat si bapak ini untuk segera meninggalkan rumah yang dikunjunginya, karena apalagi pada saat itu saya sedang menumpang mobil di mobil beliau pada saat itu. Lalu ternyata setiba di Bank BRI cabang Tamalandria, ya kalau tidak salah ingat, pada saat itu ternyata memang betul saya sudah terlambat. Saya menghadap ke security, tidak disingkal lagi masuk pada saat itu. Saya tidak disingkal lagi. Kemudian saya lagi terus berdoa, bertawakal kepada Allah. Kalau memang nyatanya gara-gara ini sehingga saya gagal, ya tentu ini sudah takdir.
Kemudian saya coba lagi menghadap ke security lainnya, selain yang melarang saya masuk sebelumnya. Ternyata sama, saya tidak bisa lagi masuk, tidak disingkal lagi untuk masuk pada saat itu. Tidak disingkal lagi masuk karena sudah pukul 3 lewat 10 menit pada sore hari itu. Kecuali artinya masih ada layanan, tapi kecuali bagi yang sudah terlanjur ada di dalam antri. Tapi kalau ada yang baru datang itu tidak disingkal lagi. Lalu tiba-tiba pada saat itu saya ingin sekali buang air kecil. Maka saya bertanya ke security yang melarang saya masuk, di mana kamar kecilnya. Maka ditunjukkanlah di bagian belakang daripada kantor BRI tersebut. Dan ternyata tiba-tiba dalam pikiran saya, karena sedang ada orang di dalam, itu ada pikiran, jangan sampai yang keluar ini adalah pegawainya. Ternyata betul, setelah yang duluan masuk di kamar kecil itu keluar, ternyata adalah salah seorang pegawai BRI. Maka saya bercerita sebelum saya masuk karena ingin buang air kecil, dan ternyata juga seketika pada saat itu tiba-tiba hilang rasa keinginan saya untuk buang air kecil. Lalu saya menceritakan saya terlambat dan sebagainya. Dan apa hasilnya? Alhamdulillah, hasilnya adalah pada saat itu saya tidak ikut antri, saya langsung dibawa masuk ke ruangan pimpinan daripada yang di bank tersebut, ruang pimpinannya. Dan di dalam ruang pimpinan itu saya disuruh bercerita kenapa, mau apa niatnya. Maka saya ceritakanlah termasuk kronologi kenapa saya terlambat, termasuk kondisinya bahwa ini adalah hari terakhir pendaftaran. Saya ceritakan semua. Alhamdulillah, apa yang terjadi yang istimewa pada saat itu, karena di ruang tunggu masih ada ratusan yang menunggu, masih ada ratusan yang antri. Saya pada saat itu tidak melewati lagi antrian, tapi langsung di ruangan pimpinan tersebut saya diminta mengisi slip daripada semua isian untuk registrasi pendaftaran tersebut. Dan ternyata yang lebih istimewa pada saat itu yang saya rasakan dan luar biasa dan satu kesyukuran adalah pada saat itu justru uang saya tidak keluar. Saya dibayarkan oleh pimpinan daripada bank tersebut. Karena memang pada saat itu saya untuk mendaftar saja itu saya tidak punya uang pada saat itu sebenarnya. Karena sebelumnya ada uang tapi oleh seseorang meminta tolong pinjam, maka saya menyerahkan uang yang sudah saya perseniatkan, tapi sampai pada hari pendaftaran tidak dibayar juga. Lalu mau tidak mau ya saya meminjam uang di keluarga untuk membayar, tapi sampai ternyata di sana saya dibayarkan daripada si pimpinan bank tersebut. Jadi ini adalah sesuatu yang bagi saya, jadi inilah efek daripada kekuatan tawakal. Ada banyak peristiwa yang saya sering alami, dan ternyata memang kekuatan spiritual, kekuatan tawakal itu sangat penting kita hadirkan dalam kehidupan ini. Apatah lagi ketika kekuatan-kekuatan lain, modal-modal material, modal-modal duniawi tidak sanggup lagi menjadi solusi, maka tentu kekuatan spiritual, modal spiritual adalah sesuatu yang sangat penting. Tapi jangan kita membiasakan nanti kepepet baru kita menjadikan kekuatan spiritual sebagai jalan keluar. Tapi sebaiknya sejak awal kita harus mampu untuk senantiasa menghadirkan tentang kekuatan itu, menghadirkan Allah dalam setiap usaha dan proses yang kita lakukan. Itu saja mungkin sekilas. Jadi yang menyelamatkan pilot dan para penumpang pesawat Garuda pada saat itu adalah kekuatan spiritual. Yang menyelamatkan saya dalam dua peristiwa tadi, diadang oleh ular dan peristiwa perang kubu, dua kubu yang berpotensi terjadi pertumpahan darah dan berpotensi juga berisiko pada diri saya. Itu adalah kekuatan spiritual, kekuatan tawakal kepada Allah. Sama halnya ketika saya ke Bank BRI tidak bisa lagi masuk karena sudah lewat jam pelayanannya, tapi alhamdulillah karena kekuatan tawakal kepada Allah,
ada solusi terbaik setelah itu. Itu saja mungkin sahabat visual. Jika ada hal yang masih ingin diperjelas, jangan segan-segan mengomentari video ini, baik melalui channel YouTube ketika ini saya unggah di channel YouTube, maupun mungkin ketika saya unggah di Facebook, di Instagram atau TikTok. Itu saja mungkin. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.